Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Sebelum saya memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Gede Yudhastra Pramana, NIM 17 15 12 40 34, kelas 6B D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi dalam mata kuliah etika bisnis konstruksi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinannya. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, bagi pengusaha, tujuan etika bisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral dan membuat batasan bagi pebisnis dan menjalankan bisnis yang baik. Yang kedua, pengusaha harus memahami bahwa bisnis monyet hanya akan merugikan banyak pihak, termasuk diri mereka sendiri pada akhirnya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan etika dalam menjalankan bisnis dengan baik akan membawa perusahaan ke arah manajemen bisnis yang baik, sehingga memiliki citra yang baik di mata semua orang. Intinya, bisnis yang menerapkan etika bisnis yang baik umumnya tidak akan merugikan pihak lain, tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan mempertahankan kondisi bisnis yang kondusif. Nah, yang ketiga ada pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan, karena berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi. Perusahaan yang terlibat di dalam bisnis industri konstruksi Yang keempat, ada tujuan etika bisnis konstruksi. Tujuan tersebut meliputi dua aspek, antara lain perkembangan moral dan otonomi moral. Perkembangan moral ada tiga. Yang pertama, tingkatan prakonvensional. Pada tahapan ini, manusia mengakui adanya aturan budaya atau culture dan ungkapan budaya, baik buruk, benar, serta salah. Yang kedua, tingkat konvensional. Untuk tahapan ini, manusia hanya memiliki harapan kepada keluarga, suatu kelompok, atau bahkan untuk negaranya, yang merupakan pandangan bahwa ini sebagai sesuatu hal yang berharga bagi dirinya. Dan ketiga, ada tingkat pasca konvensional. Pada tingkatan ini, terdapat suatu usaha yang jelas untuk merumuskan suatu nilai-nilai serta prinsip yang muncul. Yang kedua, ada aspek otonomi moral. Otonomi ini sebenarnya memiliki arti manusia menaati kewajibannya, karena suatu hal yang bernilai dan menjadi bagian dari tanggung jawab manusia itu sendiri. Hanya manusia yang berotonomi moral yang tentu taat dan patuh pada hukum. Kaitannya dengan etika bisnis konstruksi ini ialah untuk memperkuat kesadaran para pelaku bisnis konstruksi di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan otonomi moral pelaku bisnis tersebut. Prinsip etika bisnis konstruksi ada 5, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip yang pertama yaitu ada otonomi. Otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Yang ketiga ada prinsip keadilan.
Prinsip ini menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Dan yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain di dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Selanjutnya terdapat etika dalam menjalankan bisnis di dalam bidang konstruksi. Etika dalam bisnis konstruksi di Indonesia yang berjiwakan etika Pancasila adalah aturan main yang harus meningkatkan setiap pelaku bisnis konstruksi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku bagi setiap warga negara. Ketertiban dan keteraturan perilaku ini akan menyumbangkan kematangan dan efektivitas usaha, perwujudan dan keadilan sosial. Yang keenam, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Dalam perusahaan, etika bisnis berguna untuk membentuk peraturan atau norma dan perilaku karyawan dan menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan, atasan, rekan kerja, ataupun pemegang saham pihak luar lainnya. Etika bisnis juga salah satu unsur untuk melihat apakah perusahaan itu maju atau mundur dalam menjalankan bisnisnya, dengan melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar dalam suatu bisnis ataupun pekerjaan. Etika bisnis sangat penting di dalam semua aspek untuk mempertahankan suatu bisnis. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjaan antara lain. Yang pertama, komitmen hukum dan sosial perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila pekerjaannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Yang kedua, komitmen etis menghargai pekerjaan sebagai manusia juga berarti menghargai perilaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Dan yang terakhir ada etika bisnis sebagai pekerja. Dalam perusahaan, dengan menghormati dan menghargai atasan kita sesuai jabatan tertentu, maka kita juga bisa dihargai dan dihormati dengan orang lain, dengan menciptakan kepercayaan perusahaan melakukan standar atau peraturan perusahaan dengan baik. Adapun beberapa kewajiban karyawan atau pekerjaan pada suatu perusahaan antara lain. Yang pertama, kewajiban ketaatan pekerja harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban pekerja untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan yang keempat ada kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Nah, sekian materi mengenai etika menjalankan bisnis di dalam bidang konstruksi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.